Kenapa Muhammadiyah tiba-tiba ingin mewujudkan kalender Islam global di saat dunia kayaknya nggak terlalu serius mungkin atau nggak terlalu memandang ini sebagai hal yang harus direalisasikan? Sebenarnya itu tidak tiba-tiba juga, Oke. karena itu sudah dikaji sejak lama ya, KHGT. Jadi pentingnya KHGT ini, kalender yang bisa mempersatukan seluruh dunia itu memang dianggap perlu untuk diterapkan. Nah, kenapa ini tuh kayak mendesak banget harus diterapkan oleh Muhammadiyah begitu? Karena selama ini Muhammadiyah itu menggunakan wujudul hilal ya. Sedangkan banyak warga Muhammadiyah itu yang berdiaspora. Jadi kan tidak hanya di Indonesia. Kalau acuannya kalender yang lama yang wujudul hilal itu kan tidak bisa digunakan. Berarti kalau misalkan menurut wujudul hilal lebaran tanggal segini itu tuh tidak bisa dipakai oleh orang yang berada di misalkan di Inggris. Bisa iya, bisa tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lensamu Podcast bersama saya Ilham Ibrahim. Kita akan membahas tentang kalender Islam global atau di dalam bahasa Muhammadiyah itu adalah kalender Hijriyah Global Tunggal yang biasa disingkat dengan KHGT bersama Ustadz Najamuddin Saifullah. Ustadz Najam adalah salah satu dari orang yang mengkaji tentang KHGT atau kalender Islam global ini. Maka mungkin di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar kalender Islam global. Ustadz Najam, satu hal yang sering terbayang di dalam pikiran saya, kenapa Muhammadiyah tiba-tiba ingin mewujudkan kalender Islam global di saat dunia kayaknya nggak terlalu serius mungkin atau nggak terlalu memandang ini sebagai hal yang harus direalisasikan? Ya, Ustadz Ilham, sebenarnya itu tidak tiba-tiba juga. Oke. Karena itu sudah dikaji sejak lama ya. Kemudian mulai diseriusi ketika muktamar di Makassar, muktamar ke-47, kemudian di muktamar terakhir yang ke-48 di Surakarta yang Islam berkemajuan, Risalah Islam berkemajuan itu juga disebutkan KHGT. Jadi pentingnya KHGT ini, kalender yang bisa mempersatukan seluruh dunia itu memang dianggap perlu untuk diterapkan, begitu Ustadz Ilham. Nah, kenapa ini tuh kayak mendesak banget harus diterapkan oleh Muhammadiyah begitu? Ya, karena selama ini Muhammadiyah itu menggunakan wujudul hilal ya. Sedangkan wujudul hilal itu bersifat lokal. Jadi kalau wujudul hilal itu prinsipnya wilayatul hukmi. Matlaknya wilayatul hukmi, artinya hanya di Indonesia saja. Sedangkan banyak warga Muhammadiyah itu yang berdiaspora. Jadi kan tidak hanya di Indonesia. Ada PCIM yang tersebar di seluruh dunia. Jadi kalau mereka nanti ingin misalkan memulai bulan baru Syawal ataupun Zulhijjah, mereka itu tidak punya acuan. Kalau acuannya kalender yang lama yang wujudul hilal itu kan tidak bisa digunakan, Ustaz Ilham. Berarti kalau misalkan menurut wujudul hilal lebaran tanggal segini itu tuh tidak bisa dipakai oleh orang yang berada di misalkan di Inggris. Ya, bisa iya, bisa tidak. Jadi bisa iya itu bisa saja ketinggiannya itu memenuhi, artinya dia sudah wujud di Inggris. Tapi kan tidak selamanya begitu. Bisa saja di Indonesia ini belum wujud, di Inggris sudah wujud karena dia lebih tinggi. Nah, begitu Ustadz Ilham. Berarti kan kalau kita lihat periodisasinya, ya, Muhammadiyah itu tidak tiba-tiba kalender Islam global ya. Ya. Awalnya itu apa? Maksudnya kenapa jadi sekarang Islam global gitu? Ya, jadi yang selama ini kita gunakan itu kan wujudul hilal. Ya. Bahkan ini sudah menjadi ciri khas dari Muhammadiyah kan gitu. Sebelumnya Muhammadiyah juga menggunakan Imkanur Ru'yat itu pernah. Oh, Imkanur Ru'yat malah pernah? Pernah Ustadz Ilham. Berapa minimal ketinggiannya? Nah kalau itu juga kurang tahu berapa, jadi dokumennya masih kurang jelas. Bahkan pernah juga Istima Qoblal Ghurub itu pernah. Itu pernah dipakai. Nah sekarang karena Muhammadiyah sudah berpikirnya global, tidak lokal lagi, jadi menganggap hal ini perlu. Karena selain
menjadikan maslahat bagi Muhammadiyah, Ya. juga maslahat bagi seluruh umat Islam. Oke. Karena betul. hal ini merupakan hutang peradaban ya. Ya. Prof Samsul itu sering mengatakan bahwa umat Islam, tidak hanya Muhammadiyah saja, umat Islam secara keseluruhan itu memiliki hutang peradaban karena tidak punya kalender yang bisa digunakan secara bersama-sama. Berarti sepanjang sejarah peradaban Islam yang sudah berjalan 14 abad ini, Ya, Islam itu belum memiliki kalender yang satu hari satu tanggal di seluruh dunia. belum memiliki. Beda dengan kalender Masehi ya. Kalender Masehi itu digunakan oleh seluruh manusia kalau sekarang ya. Ya. Tidak pandang agamanya karena dia sudah menjadi acuan pokok ya untuk kepentingan administrasi terutama. Jadi kalender Masehi ini kita bisa lihat itu bisa digunakan untuk kepentingan administrasi, untuk sipil ya, bisa Ya. juga untuk keagamaan. Nah, ini keunggulan dari kalender Masehi. Bahkan kalender Masehi ini itu sebenarnya juga pernah ada revisi. Oh, pernah ada revisi. Iya, jadi sebelumnya kalender Masehi itu kan disebut kalender Julian. Kemudian direvisi oleh Paus Gregorius menjadi kalender Gregorian yang sekarang ini digunakan. Berarti nama Gregorian itu dari pencetusnya. Ya, dari orang yang merevisi Paus Gregorius. Nah, kalau kalender Masehi saja bisa digunakan, kenapa umat Islam yang jumlahnya banyak tersebar di seluruh dunia itu tidak ingin menggunakan kalendernya sendiri kan? Ya, Yang menjadi betul. pertanyaan seperti itu. Saya tertarik tadi kalender Islam global ini diupayakan untuk menjadi acuan administrasi dan Ya. keagamaan. Kalau keagamaan memang kita sudah clear lah. Ya, Nah, kalau acuan administrasi itu bayangannya seperti apa? Misalkan kalau begini, ya, kalau kalender Masehi itu dijadikan acuan jadwal pertandingan bola. ya betul. Misalkan Piala Dunia pasti bulan Juni, Ya, 4 tahun sekali. ya. Nah, kalau kalender Islam global ini sendiri gimana untuk agar itu tuh bisa digunakan sebagai kalender administrasi? Ya, kalau kalender global itu ya juga sama. Jadi kalender global ini KHGT ini fungsi utamanya kan adalah untuk kepastian waktu. Nah, untuk jadwal Piala Dunia itu kan misalkan sudah pasti bulan Juni. Ya. Kalau hijriahnya itu kapan? Nah, adanya KHGT itu memungkinkan dia itu juga bisa tepat di hari yang tanggal yang sudah ditentukan. Sehingga tidak bingung lagi. Jadi antara Masehi dan Hijriah itu ya sebenarnya bisa disamakan. Artinya ini bertepatan dengan ini. Karena Hijriahnya tanggal segini bertepatan dengan Masehi tanggal segini. Nah, untuk kalender global itu hal ini sangat dimungkinkan. Karena kalau udah tanggalnya pasti, Ya, urusan-urusan administratif itu pasti mengikuti ya. ya betul. Iya, betul juga. Nah, sekarang begini, di antara banyaknya perbedaan dan konsep kalender, Ya, ini bukan hanya tentang bagaimana cara menentukan awal bulan, ya, tapi kalender juga kan bermacam-macam. Kalender Islam global nih, ya, ada macam-macam. ya betul. Bagaimana cara meyakinkan orang bahwa kalender yang dipilih oleh Muhammadiyah ini memang maslahat, memang paling baik lah? Ya. Apa alasannya? Jadi kita tarik mundur dulu ya. KHGT itu kan dari 4 kata. Kalender, Hijriah, Global, Tunggal. Oke. Ini dari umum ke khusus. Jadi Ya. kalender dulu. Kalender itu merupakan sistem pengorganisasian waktu. Oke. Jadi sistem penanggalan, bisa juga disebut takwim atau almanak. Nah, itu sama. Nah, kalender ini banyak di dunia ya. Kalender Masehi ada, kalender Hijriah ada, kalender Cina, kalender India itu Ya. banyak. Kemudian masuk ke Hijriah. Ini sudah lebih mengerucut lagi. Artinya ini kalender yang hanya digunakan oleh umat Islam. Ya. Basisnya perhitungan bulan atau kalender lunar. Masuk lagi global. Ya. Nah, ini kalender global. Ini sudah mengerucut lagi, artinya kalendernya bisa digunakan secara bersama seluruh dunia. Oke. Nah, kalender global ini masih belum khusus juga karena kalender global ada berbagai macam. Ya. Ada yang dia itu membagi dunia menjadi 4, menjadi 2, dan tunggal. Kenapa bisa dibagi-bagi begitu? Karena itu untuk kepentingan astronomi ya. Jadi supaya tidak ada tempat yang dia itu memasuki bulan baru sebelum
ada hilal. Jadi dia tempat ini nanti masuknya tanggal segini, menunggu dia sudah ada hilalnya begitu. Mungkin karena ketika hilal muncul, Ya, itu tuh tidak langsung tercover seluruh bumi. ya. Apa begitu? Tidak, karena hilal itu tidak bisa, misalkan hilal di Amerika sudah ada, yang di Indonesia belum tentu ada, jadi tidak bisa mengcover seluruhnya. Jadi kalau teman-teman lihat atlas peta, Ya, peta dunia. wilayah paling barat itu wilayah Amerika, Ya, itu pasti lebih dulu keterlihatan hilal. ya. Dan wilayah-wilayah di paling timur itu Indonesia, Ya. Australia, terus Itu pulau-pulau lebih kecil rendah. itu lebih rendah. Jadi bakal lebih telat. Oh, jadi itu alasannya orang membagi. Ya, membagi. Jadi kalau yang bagi dua itu membagi barat dan timur. Jadi yang barat itu mulai dari bujur 30 derajat, yaitu Amerika. Yang bagian timur itu mulai 30 derajat bujur barat ya, yaitu Eropa itu masuk ke bagian timur. Oh, Eropa malah timur. Ya, Eropa masuk timur. Karena yang barat itu hanya Amerika, itu bagi yang membagi menjadi dua. Oke. Nah, kalau tunggal itu seperti apa konsepnya? Nah, yang tunggal, jadi T ya, masuk T. Iya, masuk T. T ini berarti sudah khusus, artinya satu, tunggal kan satu. Jadi satu tanggal itu satu hari di seluruh dunia. Jadi KHGT ini kan At-Taqwim Al-Qamari Al-Islami Al-Muwahhad. Al-Muwahhad. Nah, jadi kalendernya itu Hijriah, global, dan dia itu tunggal yang memungkinkan digunakan secara bersama-sama di seluruh dunia. Oke. Ya, Nah, tapi kan begini. ya, Hadisnya kan bilang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. ya. Pandanglah Puasa. puasalah ketika kamu melihat hilal. Ya, Bagaimana persoalannya ketika misalkan di Amerika itu sudah muncul hilal, tetapi kan di wilayah timur pasti belum. ya. Itu gimana menyelesaikan persoalan itu? Di Indonesia belum bisa melihat hilal loh. Belum bisa. Jadi untuk ini nanti ke ini ya, PSP. Jadi ada prinsip, syarat, dan parameter. Nah, prinsipnya itu ada yang namanya transfer imkanur ru'yah. Apa tuh? Nah, sebelumnya tadi kan antum mengatakan sumu li ru'yatihi karena Oke. melihatnya. Ya. Nah, di sini kita perlu mengartikan dulu melihatnya itu bukan ru'yah secara mata ya. Karena kalau ru'yat mata itu tidak bisa digunakan secara pasti. Karena ru'yat itu kan harus praktek di lapangan. Ya. Nah, sehingga kita di sini menggunakannya imkanur ru'yah. Lah, imkan rukyat dan rukyat kan sama-sama rukyat. Tulisannya sama. Tulisannya sama. Tetapi Oke. ru'yah itu ru'yat melihat dengan langsung, Oke. sedangkan imkanur ru'yah ini kemungkinan untuk meru'yat. Oke. Artinya dia ketinggian tertentu yang dimungkinkan untuk meru'yat. Nah, ketinggian ini bisa dihitung, Oke. bisa diketahui dengan hisab. Berarti rukyat dan imkan rukyat itu beda. Beda Ustadz. Ini Oke. yang satu ru'yat, yang satu hisab. Oke, ini memang sering terjadi Ya. kesalahpahaman di masyarakat. Imkan rukyat dan rukyat itu berbeda. Ya. Imkan rukyat itu masuk dalam kategori hisab, Hisab. dan rukyat itu ya memang Ya, rukyat. memang ru'yat. Oke. Kembali ke pertanyaan awal itu tadi. Ya, Ketika itu tidak keterlihatan, ya. kemudian di Indonesia itu harus mengikuti apa yang sudah terlihat di paling barat, yaitu Ya. Amerika misalkan. Itu apa dasar astronomi sekaligus dasar agamanya itu apa? Ya, jadi kita ini ketika memulai awal bulan ya Ustadz Ilham, perlu Oke. diketahui yang paling pokok itu adalah proses istima atau konjungsi. Apa tuh konjungsi? Nah, konjungsi ini merupakan waktu di mana bulan itu selesai menyelesaikan putaran mengelilingi bumi. Oke. Jadi pada setiap bulan kurang lebih 29,5 hari itu kan bulan mengelilingi bumi. Nah, Oke. ketika dia telah selesai ke titik yang sama ketika dia berputar mulai Ya. awal, nah itu namanya istima. Nah, itu ada kaitannya dengan transfer tadi. Jadi transfer Oke. imkanur ru'yat dia ini
misalkan di yang barat dulu ya, kita lihatnya pada kemungkinan yang paling tinggi hilalnya. Ya, paling tinggi hilalnya misalkan di Amerika. Amerika sudah imkanur ru'yat. Oke. Nah, di sini kita perlu ketahui dulu imkanur ru'yat tingginya seberapa Oh. ketika KHGT ini. Jadi untuk KHGT itu tingginya 5 derajat, Oke. elongasi 8 derajat. Elongasi itu apa? Ah. Sorry, ini bahasa astronomi kurang paham saya. Ya Ustadz, sekaligus ini penjelasan ya bagi Oke. sobatmu. Kalau tinggi hilal itu merupakan ketinggian bulan di atas ufuk. Ufuk itu horizon. Oke. Sedangkan elongasi ini adalah sudut antara hilal dengan matahari. Oke. Jadi nanti kalau peristiwa setiap bulan ya, Oke. itu matahari terbenam, bulan mengikuti. Mm-mm. Ini sama-sama terbenam. Nah, antara bulan dengan matahari inilah sudutnya disebut elongasi dan Oke. minimal 8 derajat. Kalau yang tinggi hilalnya berapa tadi? Tinggi hilalnya 5 derajat. Ya, 5 derajat. Itu di Amerika. Nah, 5 derajat dan 8 derajat ini itu bisa ditransfer ke daerah timur. Oke. Bisa ditransfer ke daerah timur supaya daerah timur ini bisa mengikutinya, bisa mengikuti yang barat. Biar mengikuti prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Ya, tapi Oke. ada catatannya. Apa? Daerah yang timur ini harus sudah terjadi istima. Nah, kalau kita ambil di daerah yang paling timur, New Zealand ya, itu kan Ya. kita anggap di paling timur, itu harus sudah istima sebelum waktu subuh. Itu syaratnya. Syaratnya. Oke. Jadi syarat ini transfernya ini berlaku ketika di daerah paling timur sebelum subuh itu sudah terjadi istima. Gini pertanyaan saya. Ini mungkin juga penasaran bagi pemirsa sekalian. Ya. Kenapa enggak yang menjadi acuan itu wilayah timur? Ya. Karena kalau wilayah timur itu otomatis yang barat juga sudah pasti hilal. Ya. Kenapa harus muncul pertama kali yang di barat dulu? Ya. Nah itu. Bagus sekali. Kenapa tidak yang di timur ya? Iya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita acuannya di timur, maka nanti pengunduran hari akan sering terjadi. Oh iya betul. Jadi akan sering terjadi bulan ini 30, besok 30, besok 30 lagi. Karena daerah yang timur ini tingginya itu sangat rendah, bahkan Ya, betul. di bawah ufuk, sering di bawah ufuk. Ketinggian Betul, betul. hilal di New Zealand ini sering sering di bawah ufuk. Sehingga yang perlu diambil itu adalah daerah yang barat. Karena nanti salah satu syarat kalender itu kan tidak boleh lebih dari 30 hari, Ya, tidak boleh kurang dari 29 hari. itu udah paten lah ya. Paten. Kalau kita ambil di timur, bisa kemungkinan 30 terus. Nah, kalau itu kan sudah menyalahi hadis ya. Oh. Karena hitungan jumlah hari dalam satu bulan itu kan hadza wa hadza. Jadi 29. marotan Ya. 29, kadang-kadang juga 30. Oke, berarti kalender Islam global ini acuannya adalah di Amerika atau bagaimana? Nah, tidak hanya di Amerika. Jadi kalau kita melihat di parameternya ya, kan ada PSP tadi. Ya, ya. P yang terakhir itu parameter. Nah, parameternya adalah ketika terjadi imkanur ru'yah dimanapun. Oh, Nah, dimanapun. Dimanapun catatannya, dimanapun di belahan bumi apapun, mau itu di darat, mau itu di laut, dan dia itu sudah ketingginya 5 derajat, Oke. elongasi 8 derajat, maka dia ditransfer ke seluruh dunia. Dan tingginya itu dengan catatan terjadi imkanur ru'yah ini ya, imkanur ru'yah terjadi sebelum pukul 24 GMT atau Greenwich Mean Time. Berarti kalau kayak gitu karena Amerika paling barat, Ya. jadi kayak kayak pasti terjadi pertama kali di sana gitu ya, di Amerika. Padahal konsep di dalam kalender Islam global Ya. itu tidak menetapkan matlak. Ya, betul. Kenapa tidak menetapkan matlak? Padahal
hadisnya itu atau misalkan para ulama itu berpandangan matla itu ikhtilaful matoli Ya, atau beda-beda matla begitu. ya. Jadi ikhtilaful matoli itu antar satu tempat berbeda tergantung Oke. tempatnya. Kenampakan hilalnya berlaku di tempat tertentu. Mm-mm. Sedangkan di KHGT ini salah satu prinsipnya adalah ittihadul matoli. Ittihadul matoli, Ya, kesatuan itu matla. kesatuan matla. Jadi supaya menjadi global ya harus satu matla. Jadi satu Hmm. bumi, permukaan bumi itu dianggap satu matla. Ini ulama-ulama salaf juga banyak mendukung ya tentang hal ini, Ustaz Ilham. Jadi ittihadul matoli ini banyak sekali pendapat ulama, baik itu dari ulama Hanafi, Maliki, Hambali, itu mengatakan jika terjadi ruqyat di suatu tempat, maka tempat yang jauh itu juga mengikuti. Ini kan Oke. ittihadul matoli. Jadi ittihadul matoli, teman-teman sobatmu sekalian, Ya, itu tuh kita anggap sebagai satu dunia itu satu wilayatul hukmi. ya satu. Satu dunia itu satu wilayatul hukmi atau satu dunia itu dia pandang sebagai satu matla. Ya. Ini berbeda dengan kebanyakan yang dipegang oleh mayoritas Islam yang lain berpandangan bahwa matla itu berbeda. Iya, setiap negara ya punya matlahnya sendiri kalau sekarang kan. Oke. Iya. Kalau begitu begini. Ketika misalkan Muhammadiyah memperjuangkan ini, Ya. bisa nggak disebut ini tuh bukan kalender Islam global, tapi kalender Muhammadiyah aja? Karena sejauh ini yang punya niatan untuk mengaplikasikan ini ya Muhammadiyah aja. Ya. Sebenarnya ada Ustadz Ilham. Jadi ini kan tidak datang begitu saja dari Muhammadiyah. Jadi sebelumnya itu ada pertemuan atau konferensi yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa negara. Konferensi yang diadakan di Turki ya tahun 2016. Jadi dia itu membahas tentang kalender ini, kalender global. Oke. Jadi di sana banyak sekali ahli astronomi, ahli falak yang dia mengusulkan kalender. Kemudian terpilihlah dari sekian banyaknya peserta yang hadir, mayoritas memilih kalender global. Dan kalender global inilah yang diusung oleh Muhammadiyah. Dan di negara lain, sebut saja Turki ya sebagai tuan rumah, itu sudah menerapkan kalender ini. Jadi Menteri Agama di Turki ini sudah menerapkan kalender ini. Jadi kita itu Muhammadiyah sebenarnya tidak sendirian. Jadi didukung oleh beberapa negara, Turki, kemudian di Eropa itu kan ada banyak sekali lembaga fatwa ya. Misalkan di Inggris atau di Amerika. Nah, beberapa lembaga fatwa ini juga mengadopsi kalender global ini. Nah, jadi Muhammadiyah itu tidak berjuang sendirian. Tetapi Muhammadiyah ingin berjuang, ingin menerapkan kalender ini supaya maslahatnya kan lebih banyak ya. Iya, betul. Jadi kalau landasan syar'inya itu ad-dinul qayyim di surat At-Taubah. Jadi agama yang lurus itu diartikan sebagai kepastian waktu. Jadi kepastian kita ini merencanakan sesuatu. Jadi kalau sudah punya agenda misalkan tanggal ini mau cuti. Kalau sudah pasti itu kan sudah lebih maslahat daripada yang tidak pasti, yang ragu. Seperti itu. Apa keuntungan, ini saya berpikir pragmatis ya. Ya. Apa keuntungan menerapkan kalender Islam global? Ya. Manfaatnya apa? Manfaat yang pertama tentu saja dari ibadah dulu ya. Karena ini tujuannya adalah supaya ibadah yang terkait dengan tempat lain itu tidak terjadi perbedaan. Nah, di sini dikhususkan ketika haji ya, ketika puasa Arafah. Ya. Jadi puasa Arafah itu dilakukan ketika jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, ini kalau kalendernya pasti, maka secara ibadah kita juga pasti untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah. Nah, ini keuntungan yang pertama. Jadi secara ibadah kita bisa beribadah bersama umat Islam yang lain
bersama-sama. Bentar, saya mau nyela dulu. Ini karena sebentar lagi Idul Adha Ya, betul. dan bentar lagi dengan puasa Arafah. Ya. Saya jadi ingin tanya-tanya dulu soal puasa Arafah itu ya. Ya. Puasa Arafah itu mengikuti wukuf di Arafah atau mengikuti tanggal dari masing-masing daerah? Ya. Itu bagaimana? Jadi puasa Arafah kalau kita lihat dari namanya, ini kan jadi dia puasa ketika orang-orang sedang wukuf. Orang-orang yang tidak wukuf Dia disunahkan untuk puasa. berpuasa. Oke. Seperti itu. Jadi idealnya kan seperti itu. Ya. Sedangkan dalam praktiknya dengan banyaknya kalender yang ada dan dengan setiap tempat punya mata layan sendiri karena punya ini kalender masing-masing ya, juga. Karena kan terbatas pada negara ya. Jadi antara kalender di Makkah dengan di wilayah timur lah. Jadi kita ambilnya di timur ya, karena yang sering berpotensi berbeda itu kan antara yang timur dengan Makkah. Ya. Kalau barat kemungkinan besar sama. Jadi yang dengan wilayah timur karena berbeda, maka ya ketika ada kalender yang tanggal 9 misalkan di Indonesia, yang di Arab ini sudah tanggal 10. Ya. Kan biasanya kan begitu. Ha. Jadi ya beberapa ulama mengatakan ya tidak apa-apa karena memang percaya bahwa puasa Arafah itu ya tanggal 9. Meskipun di Makkah itu sudah tidak wukuf lagi ya, sudah selesai wukufnya. Oke, lanjutkan yang tadi setelah keuntungan itu karena untuk menyamai atau biar antara wukuf dan puasa Arafah itu bersamaan. Itu ibadah ya. Nah, yang selanjutnya apa? Yang kedua ini tentu keuntungan dalam administrasi, dalam sipil. Jadi kita ini mendapat kepastian untuk melaksanakan kegiatan yang ingin kita rencanakan. Jadi ini sudah kepastian ya, untuk mendapatkan kapan hari tanggal ini, kapan liburnya, kapan ininya. Nah, itu kan memberi manfaat bagi kita. Nah, kemudian ada yang menarik juga kalau Prof. Tono itu mengatakan ini kan hutang peradaban. Ya. Nah, jadi beliau itu menghitung. Jadi umat Islam kalau berzakat ini kan ada haul ya, 1 tahun. 1 tahun full. Nah, yang dipakai itu kan 1 tahunnya Masehi. Oh begitu. Yang selama ini terjadi. Seharusnya kan pakai kalender Islam. Sehingga selisih antara Masehi dan Islam itu kan kurang lebih 11 hari ya. 11 hari. Nah, dari 11 hari ini kalau kita akumulasi dari tahun 1 Hijriah, ini kan sudah banyak sekali. Artinya sudah banyak sekali umat Islam ini melewatkan untuk membayarkan zakat. Nah, ini secara hitung-hitungan pembayaran zakat ini juga terjadi hutang untuk tidak membayar zakat karena kita makainya tidak memakai kalender Hijriah, betul juga ya. Kalender Masehi. Berarti setiap tahun kita melewatkan 11 hari tanpa jiwa ini dibayar oleh zakat. Waduh. Bahaya juga, benar-benar juga ya. Ya, sehingga kalau ada kalender global itu kan jelas. Misalkan kita haulnya awalnya tanggal segini, tanggal 1 Zulhijjah misalkan. 1 tahun lagi ya 1 Zulhijjah itu tepat ya. Pakainya itu. Tidak pakai yang orang selama ini misalkan tanggal 20 Januari, haulnya itu tanggal 20 Januari lagi. 20 Januari lagi. Padahal itu ada 11 hari yang tidak dizakati. Ya, 11 hari selisih perhitungan Hijriah. Oke, berarti itu ya keuntungan sipil dan keuntungan dari keagamaan. Ya. Oke, sekarang lah Muhammadiyah punya namanya keseriusan. Tapi strateginya bagaimana agar orang itu mau mengikuti kita? Ya, tentu saja strateginya adalah sosialisasi atau memahamkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, tidak hanya Muhammadiyah ya, seluruhnya tentang hal ini. Kita bisa melihat bercermin pada penetapan waktu subuh. Jadi penetapan waktu subuh ini kan terjadi beberapa tahun lalu.
Dan ini belum sampai sosialisasinya, belum sampai ke akar rumput, itu belum seluruhnya mendapat sosialisasi. Tapi kalau sekarang itu kan sedikit demi sedikit mereka sudah paham waktu subuh ini. Jadi kita menyebarkan imsakiyah atau jadwal sholat yang waktu subuhnya sudah sesuai dengan Muhammadiyah, yaitu Min 18, dan mereka menggunakan, nah itu kan namanya sosialisasi secara langsung ya, dengan bukti yang nyata. Jadi kalau orang yang dapat jadwal sesuai waktu Muhammadiyah, mereka akan menggunakan. Tapi kalau yang tidak ya tidak. Begitu juga dengan KHGT ini. KHGT ini perlu sosialisasi karena menurut saya ini memang agak ribet daripada waktu subuh. Karena waktu subuh itu kan simpel, dari Min 20 menjadi Min 18. Sedangkan ini namanya berubah, kemudian kriteria berubah, nanti hasil penetapan akhirnya juga berubah. Yang perlu dilakukan adalah pemahaman kepada masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, dan difahamkan sampai semua orang tahulah, semua orang paham, meskipun tidak secara rinci ya hitung-hitungannya, tapi mereka paham bahwa Muhammadiyah sudah mulai berpikir untuk global. Jadi membuat kalender yang bisa dipakai oleh seluruh umat manusia. Gitu. Ternyata luar biasa ya penjelasan Ustadz Najmuddin ini. Ya semoga jelas. Usia antum berapa sekarang? Baru 28. Kalau versi kalender Islam globalnya berapa tahun? KGT selisih 11 kali 28 berapa hari itu? Itu perlu ada penelitian lebih lanjut. Usia itu lebih baik dihitung kalender Islam global atau kalender Masehi. Kita tadi sudah bincang-bincang dengan Ustadz Najmuddin tentang kalender Islam global. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Ya, jadi untuk seluruh umat Islam ya di seluruh dunia maupun khususnya di Indonesia ini, dan khususnya lagi warga Muhammadiyah, untuk kalau masih bingung bisa membaca-baca tentang kalender Hijriah Global Tunggal ini. Membaca-baca bisa di website resmi Muhammadiyah, bisa juga melalui tulisan-tulisan bahwa KHGT ini kan akan dipakai oleh Muhammadiyah, akan diterapkan. Sehingga bagi sobatmu ini supaya ikut mensosialisasikan kepada orang yang belum tahu apa itu KHGT. Jadi kita mulai sosialisasi dari namanya dulu, yaitu kita akan menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal. Tunggal berarti kalender satu yang digunakan bersama-sama di seluruh dunia. Jadi jangan ragu untuk menggunakan kalender ini, karena secara dalil syar'i itu terpenuhi, secara dalil astronomi juga terpenuhi, kemudian manfaat yang bisa didapatkan juga bisa dirasakan oleh semuanya. Jadi begitu Ustadz Ilham. Luar biasa sekali Ustadz Najmuddin. Silakan diminum dulu Ustadz Najm sebelum. Ya Ustadz. Baik, itulah obrolan kita tentang kalender Islam global atau kalender Hijriah Global Tunggal. Jangan lupa untuk terus mengikuti akun-akun resmi dari Muhammadiyah, Lensamu, kemudian Muhammadiyah, dan subscribe Muhammadiyah channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.